Selamat datang di podcast Komunitas. sosial. Hamzah, Bagaimana Adit? aku tuh baru dapet fakta ini kemarin. Kayak waktu di episode sebelumnya kita tuh mikirnya orang masih nggak percaya sama evolusi. Betul. Dan kita udah cukup kesel sama orang-orang itu. Betul sekali. Aku baru tahu ternyata di sini di Indonesia ini, jangankan percaya evolusi, masih banyak orang-orang nggak percaya evaporasi loh bang. Masih banyak orang-orang nggak percaya kalau hujan itu adalah air yang menguap menjadi awan. Evaporasi itu teman-teman buat buat yang mungkin kayak bahasanya ketinggian banget ya. Evaporasi itu penguapan air. Penguapan air. Enggak, maksudnya orang-orang kayak gitu tuh ngelihat jemurannya kering itu logikanya apa? Airnya jatuh. Yo, Airnya jatuh. Terus nggak percaya gravitasi kan? Dipikir airnya jatuh kenapa? Karena pengen. orang-orang, aduh lucu banget. Aduh, kayaknya itu. Kayak kamu tuh belajar sains nggak boleh setengah-setengah loh. To be fair, belajar apapun nggak boleh setengah-setengah. Iya. Gini. Maksud aku dalam nggak boleh setengah-setengah itu adalah belajar tanpa logika. Ya, oke. Karena banyak orang yang belajar tanpa logika. Ya baca aja. Oh iya. Baca aja, tapi nggak menggunakan logikanya untuk menalarkan. Jadi dari sini ternyata ke sini, dari sini ternyata ke sini. Nah itu menurutku itu bentuk belajar yang kurang tepat. Dan itu kelemahannya orang Indonesia tau. Kalau kamu lihat skornya risetnya PISA kan gitu. Orang Indonesia itu bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang mereka baca. Itu dia. Jadi nggak benar-benar paham apa yang sebenarnya mereka pelajari. Nah menurutku masalah evaporasi ini hal sederhana loh. Kayak cukup dipahami bahwa air itu bisa menguap dalam suhu tertentu. Betul. Dan bisa ya dari daratnya air nih bisa naik gitu loh. Bisa. Ini aja mereka nggak percaya dan mereka nggak. Padahal ini kan sesuatu yang mereka lihat sehari-hari gitu loh. Mereka merebus mie ada uapnya. Iya kan? Ada uapnya. Emang dikira yang bikin muka mereka basah waktu nasi itu apa? Baygon. Kamu tuh masih boleh percaya sama agama Tuhan dan segala macem. Tapi menurutku evaporasi ini bare minimum lah anjir. Enggak. Iya oke lah. Ya masa sih? Oke, kamu nggak percaya evolusi karena kamu percaya bumi itu cuma 6.000 tahun gitu. Aku masih bisa nerima. Kayak aku ngerti itu logikanya dari mana. Masih bisa gitu aku ngerunutin. Kamu nggak percaya karena ini, aku masih bisa mencoba memahami. Tapi kalau nggak percaya evaporasi itu loh. Aku tiba-tiba keinget yang lukisan tertua. Itu tolol banget. Kan nggak ada tanggalnya. Lah goblok. Zaman dulu mana ada tanggal. Sekarang tanggal berapa? Ya nggak tahu dah. Pokoknya gandumnya udah segini gitu. Taunya kan cuma gitu ya. Mereka taunya, sekarang musimnya berburu babi ya. Iya makanya kan yang digambar babi gitu. Itu loh maksudnya. Nah maksud aku gitu. Maksud aku ada mispersepsi. Ada mispersepsi yang muncul kalau katanya belajar logika itu justru malah menyesatkan. Wah keliru. Kamu sering dengar nggak statementnya tersebut? Aku malah lebih sering ini kayak kamu belajar filsafat nanti ujung-ujungnya ateis ya gitu-gitu. Nah iya kayak gitu. Ya itu sebenarnya mirip. Apple to apple. Nah menurutku belajar logika itu penting dan tidak menyesatkan justru. Sebenarnya kan kalau kita mau fair ya, yang membedakan kita dengan hewan lain adalah kemampuan bernalar itu kan. Kemampuan bernalar. Iya kan? Iya. Itu yang membedakan kita dengan hewan-hewan lain. Kemampuan bernalar dan kemampuan berbahasa. Sehingga kita bisa meneruskan ilmu-ilmu penalaran kita tadi ke generasi berikutnya. Tapi lagi-lagi itu kebetulan guys. Loh iya. Cuma kebanyakan neuron aja kita teh. Iya. Tapi poinku adalah kalau satu-satunya hal yang membuat kita lebih unggul daripada hewan lain ini adalah nggak Anda pakai, itu berarti Anda tuh masih setara hewan yang lain. Itu kan sama aja kayak
kita dikasih palu, tapi kita ketok paku pakai tangan. Bok. Iya gitu kan. Padahal kita dikasih palu gitu. Kita diberikan tools untuk memberikan sesuatu, gitu. Untuk melakukan sesuatu. Tapi nggak dipakai. Atau dipakai tapi salah. Contoh diberi palu lagi, yang dipukul gagangnya. Dibalik. Atau kita nggak apa namanya, jangan palu lagi, kita ini contoh lain, arit aja. Tapi menurutmu ya, orang-orang yang nggak percaya evaporasi tadi, langkah pertamanya untuk menggunakan logika mereka itu harusnya ngapain? Belajar logika dasar, belajar logika dari mulai A dan B, benar salah, truth table. Oh iya. Truth table A dan B. Jika A maka B. Nggak usah sampai jika A maka B. Dan atau dulu aja itu tuh udah lumayan gitu, kayak aku dan kamu nih gitu kan. Kalau akunya nggak ada, kamunya ada, berarti salah dong. Gitu kan. Iya. Tapi kalau aku atau kamu bakal hadir, kamu doang yang hadir, nggak salah. Bener. Gitu. Dua-duanya hadir, bener. Kayak gitu. Tapi aku tuh ngerasa ya, orang-orang yang nggak percaya evaporasi tadi itu, mereka tuh menurutku butuh eksperimen tau. Kayak gini. Kurang eksperimen apa loh, Dit? Mereka tiap hari ngerebus air loh buat bikin teh atau kopi. Tapi kan gini, yang kayak tadi kamu bilang, mereka tuh melakukannya, tapi tidak benar-benar memahami apa yang mereka lakukan. Iya. Jadi eksperimen yang aku maksud adalah mereka tuh butuh lihat sendiri, terus mengamati benar-benar, terus kayak menyimpulkan, oh ternyata ini begini. Berarti yang mereka butuhkan bukan pengamatannya, yang mereka butuhkan adalah curiosity-nya. Menarik. Iya betul. Mereka butuh keingintahuan. Ini apaan sih sebenarnya gitu kan? Kok tiba-tiba ada asap gitu kan? Atau semudah kayak kamu ngepel nih, awalnya basah, kok tiba-tiba kering. Siapa yang bikin kering? Mau ngomong nggak jadi. Sama. Hampir keluar. Iya, untung kita bisa ngerem. Iya, makanya ya kan. Untung saya udah pernah di cancel, jadi udah bisa lebih hati-hati. Untung saya pernah punya temen yang hampir di cancel. Terus saya masih temenan lagi, heran. Tapi ya itu gitu. Jadi lakukan hal-hal sederhana di rumah aja, terus diamati aja, digedein rasa curiosity-nya. Kenapa itu bisa terjadi? Apa ya? Beneran cari tahu itu kenapa ya? Iya, maksudku mulailah dari pertanyaan kenapa. Ya. Aku pernah cerita di tesisku. Di tesisku di kata pengantar aku tuh menulis kalau kita itu belajar untuk membuktikan dan membuktikan untuk belajar. Gokil. Nah, sayangnya belajar dan membuktikan itu adalah dua hal yang nggak bisa saling lepas. Dan keduanya butuh curiosity. Tapi aku setuju sama omongan kita butuh lebih banyak bertanya kenapa itu. Iya, kita harus tanya. Makanya kalau kalian main di Gramet tuh buku-buku buat anak kecil kan judulnya why. Iya. Dibeli. Dibaca yang begitu-begitu tuh. Dibeli. Biar pinter. Dan aku rasa kan evaporasi juga pelajaran SD ya. Iya SD kayaknya. SD aku lupa. Pertama kali ketemu konsep evaporasi penguapan tuh SD. Artinya kalau orang-orang ini gagal di masalah evaporasi, kita bisa berasumsi banyak hal juga dia yang waktu SD pelajari tapi nggak ngerti. Atau itu pembodohan pemerintah. Apa nih masalahnya kamu tidak mempercayai ini? Apa istilah kerennya? Empiris. Udah empiris gitu. Iya. Maksudnya, evaporasi ini kurang empiris apa? Kalau Anda kayak kan kalau evolusi itu kayak mana bukti evolusi itu masih bisa diperdebatkan, tau nggak? Iya. Buat kita sih kita udah clear ya, tapi kan masih banyak orang gitu. Mana bukti evaporasi? Ya tiap hari Anda ngepel kering kenapa? Iya. Tiap hari Anda jemur pakaian kering kenapa? Itu kalau bukan evaporasi. Gravitasi. Yang nggak dipercaya. Kalau ngepel airnya mau kabur kemana? Nyerap ke lantai. Nyerap ke tanah. Iya. Statement Anies Baswedan. Kan keramik gimana mau? Iya. Kecuali kalau rumahmu tuh tanah semua loh. Kalau rumahmu tanah semua ngapain dipel? Curiosity itu bukan culture kita. Bukan.
Tapi bagaimana? Pertama pertanyaanku adalah kenapa? Karena gini ya, Pak. Kalau aku ya melihatnya, orang tua Indonesia tuh tidak mau menjawab pertanyaan kenapa. Kayak kalau bahasa Jawanya deh, ya udah kamu percaya aja. Pokoknya gini. Nah itu. Tapi sebenarnya nggak menjawab pertanyaan kenapa itu sebenarnya bagus juga. Loh. Tapi bukan dengan jawaban tadi. Jawabannya gimana tuh? Oh, maksudnya kayak ya udah silakan kamu cari tahu sendiri gitu. Iya. Membuat anak memberikan kesempatan. Iya itu Neil deGrasse Tyson pernah ngomong gitu. Dia anaknya pernah ngomong apa terus habis itu Tooth Fairy. Neil deGrasse Tyson pernah bahas tentang Tooth Fairy gitu kan. Jadi si Neil deGrasse Tyson ngomong kalau gigi kamu bolong, kasih tahu, terus taruh bawah bantal, besoknya jadi duit. Terus habis itu anaknya bikin eksperimen tuh, ngajak ke temen-temennya. Kalau gigi kita copot, taruh bawah bantal, tapi jangan kasih tahu orang tua. Terus ternyata nggak jadi duit. Terus akhirnya jadi dia membuktikan sendiri. Jadi nggak langsung dijawab. Itu nggak ada. Iya, jadi nggak langsung dijawab. Apa lagi yang udah dibuktikan nggak ada? Nyi Roro Kidul. Aduh, ini aku pernah ngomong di YouTube aku. Nyi Roro Kidul tuh kalau aku ya desain eksperimenku gini. Kita bikin 100 orang nih. Ya. Yang 50 kita suruh pakai baju warna putih, yang 50 kita kasih baju warna hijau. Suruh di Laut Selatan. Ya. Kita lihat dari yang grup hijau berapa yang ketarik ombak, yang grup putih berapa yang ketarik ombak. Nggak, tapi kalau banyak yang hijau, berarti Nyi Roro Kidul mungkin ada. Sebenarnya gini. Kalau aku ya, kalau aku nggak tanpa harus tot eksperimen. Iya, tot eksperimen ya. Nggak tot eksperimen sih sebenarnya. Kalau kamu kan tot eksperimen itu. Ya, karena nggak mungkin eksekusi. Kalau aku, ya. Kamu bisa ngumpulin 100 orang koruptor yang emang pengen kamu hukum mati, ya kan? Jadi kamu taruh aja di situ 50, kita nggak rugi apa-apa, men. Ntar dia bingung. Napi koruptornya bingung, kok saya biasa oranye sekarang hijau. Kalau menurutku itu balik lagi apa namanya penalaran. Aku deduksi dari penalaran. Kenapa sih nggak boleh pakai baju hijau? Emangnya Pantai Selatan sebersih itu? Hijau itu sangat tidak terlihat ketika udah masuk ke dalam laut. Oh iya, betul. Spektrumnya kecil. Ditambah apa namanya? Arus dalam. Rip current. Iya. Ya itulah. Ada arus dalam seperti itu yang nyeret tuh yang kalau misalnya masuk nggak bisa keluar. Tapi aku nggak menyalahkan orang-orang yang masih percaya dengan Nyi Roro Kidul. Itu adalah kebebasan. Menurutku itu adalah kebebasan berpendapat. Oh iya. Tapi kan tadi pertanyaannya kayak kita bisa nggak sih membuktikan keberadaan Nyi Roro Kidul atau enggak? Iya. Nah, salah satu caraku tadi. Ada cara membuktikannya enggak? Nggak ada. Saya penalaran aja, full penalaran. Kalau saya full eksperimen. Sorry, saya orang teoritis. Kalau saya teoritis. Saya orang teoritis. Enggak, kalau saya emang anti rezim aja, boleh nggak kita? Kita kumpulin koruptor sampah ini. Kita mau kemana? Kok tumben saya baju putih? Kok tumben saya baju hijau? Biasa oranye gitu kan. Kita akan liburan ke pantai. Liburan ke pantai. Pantai mana? Pantai Selatan. Ya kan? Tapi kalian harus berenang. Saya nggak bisa berenang. Harus. Supaya sehat. Harus berenang. Iya. Supaya Anda mendapatkan vitamin D yang cukup. Betul. Vitamin apa? Vitamin D. Betul. Sama vitamin T. Apa tuh? Tenggelam. Mereka udah cukup banyak dapat vitamin T. Apa tuh? Terakhir tuh kan kayak yang Pertamina 300 tuh. Udah dapat sampai 300. Ya. Cara mendapatkan vitaminnya adalah dengan mengoplos Pertamax. Yang Harvey Muiz 200 something. Aduh, lucu banget Harvey Muiz. Iya. Vitamin T udah banyak mereka mah. Ya kan? Kita tahu nih banyak orang yang masih nggak percaya evaporasi, masih di situ nih. Masih di situ. Gitu. Tadi kita udah sepakat bahwa kayaknya kita perlu memperbanyak orang untuk lebih curiosity, ya kan? Iya. Lebih berani buat bertanya kenapa, gitu. Kalau dari segi pendidikannya nih, menurutmu apa yang harus dilakukan oleh guru-guru di kelas? Oh, menurutku itu bukan tugas guru. Oh iya. Menurutku itu adalah tugas orang tua.
Untuk bikin anak percaya evaporasi. Bukan. Untuk bikin anak tumbuh curiosity. Itu malah tugas orang tua. Itu tugas orang tua. Kenapa? Karena pembelajaran utama ada di orang tua dulu, ada di rumah dulu. Oh, menarik. Mungkin kamu kurang relate kan, broken kan? Iya. Orang tua tidak akur. Iya. Kali ngobrol sama ibu saya berantem. Iya. TMI. TMI. Tapi menurutku apalagi kan sekarang nih mungkin penonton kita, aku nggak tahu ya statistiknya gimana, kebanyakan di umur berapa penonton kita? Wah, nggak lihat, tapi kayak sedikit sih. Iya sedikit. Sih. Tapi maksud aku kalau misalnya memang penonton kita di kayak umur 28. Penonton kita tuh kayak soal matematika statistik, tau gak sih, yang kayak dari 100 orang, dia emang cuma 100 itu. Ya kan ada tetap ada distribusi Gaussiannya iya, gitu kan. Maksud aku kalau misalnya kayaknya kalau sih penonton di 30-20an deh. Nah, itu kan adalah usia-usia siap nikah mungkin ya. Kayak udah yang mau nikah atau yang udah siap adop anjing atau kucing. Most likely emang dualisme angkatan kita itu, Dit. Dualisme angkatan kita itu. Kan emang yang satu ngepost story anak, yang satu ngepost story kucing. Betul. Maksudku penonton kita nih kalau udah sampai ke podcast ini, most likely child free. Ya, terlalu open minded buat punya anak. Ya, either way gitu ya. Tapi menurutku kalau misalnya kalian mau punya anak, tumbuhkan curiosity tersebut. Ketika kalian bilang jangan, kalian boleh nggak jelasin kenapanya, tapi kayak ya udah pegang aja. Misalnya contoh, itu panci panas. Hah, emang iya? Ya coba aja kalau pegang aja sana gitu. Terus pegang. Anjing panas. Hot dog. Anjing panas. Betul, hot dog. Hot dog. Aduh, lucu banget ya. Ya ampun. Jadi menurutku sebenarnya untuk menumbuhkan curiosity itu datangnya dari rumah. Masuk akal. Dari rumah. Untuk menumbuhkan penalaran baru dari sekolah. Setuju. Itu kalau dari aku. Mungkin dari kamu ada yang mau ditambahkan? Kalau aku sih nambahin buat teman-teman yang broken home ya udah sih, ikhlasin. Berarti kamu nggak bisa dapat pendidikan dari rumah gitu, ya udah cari pengetahuan sendiri, harus punya curiosity sendiri. Itu pengalaman pribadi, Pak. Pengalaman pribadi. Orang tua tidak akur, tidak ngobrol, ya udah. Tapi itu ya. Gitu teman-teman, kita closing ya. Kita closing aja kalau gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode berikutnya di podcast Komunitas Sosial. Terima kasih.